CHD itu congenital heart disease. Itu dibagi ada dua ya. Ada asianotik sama cyanotik. Asianotik sama cyanotik itu apa? Cyanotik jadi biru. Jadi biru. Jadi apa? Jadi pangeran. Di mana? Ya. Jadi darah biru. Berarti gaya mana? Cyanotik sama asianotik gaya mana? Cyanotik sama asianotik gaya mana? Sianotik sama Gaya cyanotik ya. Kenapa? Karena kan darah biru darah kotor kan, ya. Jadi apa? nggak ada oksigen. Ada Kalau oksigen. kerajaan ini pada kotor. Iya benar. Masuk. Ya, dari cyanotik tuh jelek karena darahnya kotor. Kalau asianotik dia belum biru, berarti darahnya masih bersih. Cuma ya tetap ada gangguan gitu ya. Nah, asianotik itu dibagi lagi jadi dua. Ada left correction sama obstruksi. Ya. Left correction itu apa? Ya, jadi ini dulu jantung. Jantung kan ada sekatnya. Ya misalnya kalau sekatnya bolong, ada ventricular septal defect gitu ya. Itu darahnya campur kan. Darahnya campurnya itu yaudah campur nasal atau campur kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kiri kanan. Kiri ke kanan. Kenapa kiri ke kanan? Kanan lebih gede yang tinggi. Ya, karena tekanan di bibir kiri itu lebih tinggi. Kenapa? Karena ya jantungnya lebih tinggi, lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena dia tugasnya memang gitu ya. Itu yang juga pertama. Sekarang bahaya kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri kanan. Bahaya kiri ke kanan. Kenapa bahaya kiri ke kanan? Kanan kiri kan buat ngeluarin. Iya. Oh, darahnya kotor. Oksigen racunin yang bersih. Bilik kiri itu darah bersih apa darah kotor? Si. Bilik kanan darah kotor. Bilik kiri fungsi untuk memompa darah ke Seluruh tubuh. kalau misalnya kanan kiri itu kan berarti darah kotor ke darah Si. bersih. Berarti bahaya nggak? Berarti bahaya kanan ke kiri ya, gitu ya. Kalau misalnya dia kiri ke kanan, darah bersih ke darah kotor, kan dia dialirin ke paru-paru. Ya udah tinggal lewat aja kan udah bersih. Ya. Tinggal campuran kotornya yang tinggal dialirin. Jadi ya mungkin fungsinya kurang baik, cuma ya masih bisa mengkompensasi gitu lah ya. Tuh. Terus kalau obstruksi ya udah berarti dia ada hambatan. Gitu aja ya. Dan dia kalau hambatannya bisa bikin cyanosis kalau emang beneran hambatannya udah total. Ini baru sebagian. Nah, sekarang lanjut ke Eisenmenger syndrome. Eisenmenger syndrome dia itu sindrom jantung di mana yang awalnya dia asianotik dia jadi cyanotik. Ya. Jadi sama kayak tadi, misalnya ada ventricular septal defect dari kiri ke kanan, ya kan masih asianotik. Nah tapi lama-lama kan bilik kanan itu menerima darah yang berlebihan, otomatis bilik kanan dia adaptasi, ya dia akan mengalami hipertrofi dan juga akan mengalami pembengkakan. Yang dimana kalau misalnya kita jantung itu lebih merenggang, otomatis kan kontraksinya lebih tinggi kan, otomatis tekanan darah di bagian kanan itu lama-lama akan lebih tinggi daripada yang kiri. Otomatis nanti yang awalnya kiri kanan jadinya kanan ke kiri, yang awalnya asianotik jadi cyanosis. Itu Eisenmenger syndrome gitu ya. Lanjut. Nah, kalau ini kelainan ya, kalian udah tahu lah ya, kelainan foramen oval, kegagalan untuk foramen oval, jenisnya kan jadi fossa ovalis. Paten itu tetap ya, tetap itu kan harusnya jadi fossa ovalis, tapi karena dia masih foramen oval jadi paten gitu ya. Nah kalau atrial septal defect, ya dia ada defect di atrial septumnya. Ventricular septal defect sama patenditus arteriosus sama ya. Nah patenditus arteriosus sama dia juga left correction. Walaupun dia di pembuluh darah, tapi kan tekanan darahnya yang di aorta itu lebih tinggi daripada tekanan darah yang di truncus pulmonalis. Kenapa? Ya kan dia dipompa dari bilik kiri kan. Ya kan ya kalau yang di aorta kan dia bur gitu kan. Kalau di truncus pulmonalis ini cuma ya. Jadi dia masih aman. Lanjut. Nah ini kalian udah tahu belum? Masih bingung kan? SIJ.
Kalau misalnya ada bunyi di SIC 5 linea parasternalis kiri, berarti katup apa? Ini ya. Harus analis kiri. Parasternalis kiri. Mitra. SIC 5. Iya. Jadi Mitra. ya, terus pedalis. Dan SIC 5 linea parasternalis kiri itu mitral. Parasternalis kiri, terus pedalis. Kalau SIC 2 parasternalis kiri, pulmonar. Kalau parasternalis kanan, SIC 2 aorta. Ya, ingat ya. Ini mesti keluar sih kayaknya. Nah, itu bisa fungsinya tahu suara itu buat mengetahui suara katup kan ya. Dan dia juga bisa untuk mengetahui jika ada misalnya ada kelainan. Ini dulu deh. Murmur atau bising jantung itu apa? Bising jantung itu apa? Bising itu apa? Suara. Bising lah. Bising itu apa? Ya, bising ya, itu suara ya. Ini bising jantung atau murmur jantung itu jantungnya mengeluarkan suara yang seharusnya nggak ada suaranya. Jadi suara patologis. Yang suara jantung itu kan lup dup gitu kan. Kalau ada bising jantung, jadi dia lup berdup. Bisa aja gitu dia. Nah, suara dulu. Suara itu akibat adanya apa? Mundur dari itu. Ilmu fisika SD. Suara akibat adanya Getaran. ya, getaran ya. Getaran. Nah, kalau bising jantung, suara tanda jantung itu kira-kira apanya yang bergetar? Untuk Ya, katupnya bergetar. Kenapa katupnya bergetar? karena dia bergerak. Ya, katupnya bergetar. Itu kalau misalnya dia setengah-setengah, jadi dia nggak nutup sama nggak buka. Jadi katup kan normalnya nutup ya nutup, buka yang buka. Kalau misalnya ini nutup ya, ini ventricle kontraksi, dead. Darahnya nutup, ya udah dia nggak getar kan. Kalau buka, dead, dia darahnya ngalir, dia kan nggak getar kan. Nah tapi kalau misalnya dia setengah-setengah, dead, dia kan jadi bergetar, gitu kan. Makanya dia ngeluarin suara. Nah, kondisi di mana katup setengah-setengah itu ada dua. Ada diastenosis, jadi katupnya dia kaku, jadi gagal untuk membuka. Atau katupnya regurgitasi, jadi katupnya gagal untuk menutup, jadi terlalu lemes, gitu ya. Nah, ini sebenarnya belum kalian pelajari, tapi ya udah apa saja karena ada di sini. Jadi kita tuh bisa mengetahui, misalnya kita dengerin suara di sini, ada suara patologis di sini, ada suara ber di sini kan. Ini kan aorta. Tapi kita nggak tahu dia aortanya regurgitasi apa stenosis. Nah, kita tahunya lewat apa? Lewat dia itu suaranya waktu dia sistol, kalau nggak diastol. Sistol itu waktu ventricle kontraksi apa? Kontraksi. Ya, kontraksi. Jadi waktu dia kita raba gini kan. Jadi pemeriksaannya kita raba gini sambil kita dengerin stetoskop. Jadi kalau dia ada suara waktu dia ini getar, berarti kan dia sistol kan. Nah, berarti dia aortanya stenosis. Intinya gitulah. Paham nggak? Jadi saya gini, sebenarnya nggak perlu sih, udah skip aja ya. Udah gini terusin. Kan sistol, ventricle kontraksi nih. Kan normalnya aorta buka kan. Tapi aorta kan nggak buka, jadi dia kaku. Otomatis waktu ventricle kontraksi dia ada suara. Jadi suaranya waktu sistol. Sama kayak regurgitasi. Jadi kan waktu ventricle kontraksi, regurgitasi kan harusnya nutup. Tapi dia nggak bisa nutup. Otomatis waktu ventricle kontraksi, darahnya ada yang sebagian ke atrium. Dan dia ada suara ber gitu juga. Nah, jadi waktu misalnya kalau ada sistol, ada suara waktu sistol dan di sini nggak ada, nah gitu sih berarti. Jadi di sini ada suara di mitral waktu sistol, berarti dia mitral regurgitasi. Ya, intinya gitulah. Yang ini bisa di logika sebenarnya ya. Iya. Ya, oke, lanjut. Ya, kalau ini koarctasio aorta, yaitu aortanya menyempit. Biasanya pada titik perlekatan ductus arteriosus. Jadi kan ductus arteriosus itu obliterasi kan. Dan tapi obliterasinya dia kebablasan. Jadi aortanya juga ikut menyempit. Kedua. Terus kalau ini atresia valva trocus pedalis. Jadi
katup tricuspidalis, dia nggak punya katup tricuspidalis. Ya. Jadi yang harusnya dia ke bilik kanan dari atrium kanan, dia nggak bisa, otomatis dia dialirin ke atrium kiri. Makanya biasanya dia disertai adanya PFO ya, patent foramen ovale ya. Jadi dia ke sini baru ke sini. Ya, biasanya PSD juga. Nah kalau gini dia asianosis apa cyanosis? Ya, cyanosis. Karena darah kotornya bisa masuk ke ya, Oke, lanjut. Ya ini sama yang tadi. Ya ini TOF, ini tetralogi ovalon. Ya ini suatu kumpulan kelainan pada bayi. Jadi namanya tetralogi, berarti ada 4 kelainan ya. Dan biasanya ini keluar juga deh waktu aku responsi dulu keluar. Waktu UB ini juga keluar. Jadi kalian apalin aja. Ini ada 4 kelainan. Dan TOF ini dia asianosis ya. Yang kita lihat tadi. TOF itu asianosis tadi itu TOF sama nanti TAG. Ini TOF dulu. Nah yang kita kelainan pertama dia itu ada ventricular septal defect ya. Jadi kan ventricular septal defect kalau normalnya kan dia left to right, dia kan asianosis. Cuma dia ada kelainan yang lain yaitu pulmonary valve stenosis. Jadi katup pulmonanya dia kaku. Otomatis pulmonan tuh di sini ya. Otomatis di bagian bilik kanannya dia kan jadi tinggi tekanannya. Otomatis bilik kanannya itu nanti juga akan adaptasi ya, akan kompensasi. Dia akan membesar, hipertrofi, dan dia juga akan merenggang. Nah, selain itu dia juga ada kelainan ini dextrofusasi aorta atau namanya apa? Overriding aorta. Overriding aorta itu dia aorta kan normalnya di bilik kiri, tapi dia aortanya letaknya di antara bilik kanan sama bilik kiri. Nah, gitu. Jadinya waktu dia bilik kiri pompa, itu darah kotor itu juga bisa masuk ke seluruh tubuh. Kalau bilik kanan pompa, dia juga bisa masuk ke seluruh tubuh. Apalagi dia udah hipertrofi gitu loh. Jadi dia capable atau cukup untuk memompa darah ke seluruh tubuh juga. Nah, dia juga ada tampilan khasnya di radiografi. Dan ini juga sering keluar di soal. Dia bentuknya kayak sepatu ya. Jadi dia bentuknya kayak sepatu. Kenapa dia bentuknya kayak sepatu? Jadi boot shape ya, boot shape. Karena kita lihat tadi ventricle kanannya dia hipertrofi. Dia yang normalnya jantung dia gini, dia jantungnya membesar ya. Jadi bentuknya kayak sepatu. Ya. Selanjut. Nah kalau ini kelainan asianosis yang satunya itu transposisi of great artery. Jadi yang normalnya aorta itu di bilik kiri, dia di bilik kanan. Normalnya truncus pulmonalis di bilik kanan, dia di bilik kiri. Jadinya kebalik ya. Jadinya dia ada 2 sirkulasi. Ya. Jadi yang darah kotor itu cuma bolak-balik jantung sama seluruh tubuh. Sama yang darah bersih dia cuma bolak-balik antara jantung sama paru-paru. Makanya dia asianosis kan. Ya soalnya dia darah kotor terus. Nah, terus tampilan klinisnya dia beda sama kayak TOF tadi. Kalau TOF dia kayak sepatu. Nah, kalau ini dia kayak telur. Alasannya sama. Balikannya kayak ini. Kan kalau tadi bilik kanannya dia hipertrofi. Kalau yang ini bilik kirinya dia atrofi. Kenapa atrofi? Karena bilik kirinya cuma membuat darah buat paru-paru. Ya. Jadi nggak besar-besar. Gitu. Kenapa kontak dari? Karena ini kan dia bilik kanan tuh aorta, ya. Jadi darah kotor ke jantung dan kotornya balik lagi ke seluruh tubuh. Cyanosis kan tadi. Aku ngomongnya apa? Sorry. Tadi cyanosis juga ya? Sorry ya, cyanosis ini cyanosis. Nah, makasih. Ya, jadi ini cyanosis, jadi biru ya. Jadi yang cyanosis cuma 2 ini tadi. Ya, tadi asianosis. Nah, kalau ini dia hypoplastic left heart syndrome. Jadi jantungnya tuh ukurannya normal, cuma
ruangan di belah kirinya itu kecil, jadi dia nggak bisa memompa darah ke tubuh. Terus juga ada nih cardiac tamponade. Tampon itu apa? Buat isinya air kan. Nah, cardiac tamponade itu dia penyakit di mana ada bisa udara, bisa cairan di rongga perikardium. Dan ini bahaya. Kenapa bahaya? Kenapa bahaya? Sebab selain itu Nggak bisa bekerja optimal. kenapa nggak bisa bekerja optimal? Ya peluangnya yuk. Ya betul. Ya, ini ya kelihatan ya, ini jantungnya sesek. Jadi nggak ada ruang buat jantungnya dia melebar. Ya. Padahal kita tahu kan, kalau misalnya kontraksi itu tadi kayak tadi sebanding atau searah sama perenggangan. Ini kalau misalnya ngerenggangnya sedikit doang, otomatis kontraksinya sedikit aja. Otomatis dia nggak bisa memompa darah ke seluruh tubuh atau ada ya susah lah. Akibatnya dia apa? Dia jadinya hipotensi, ya hipotensi. Terus dia juga karena ada cairan, dia ada suara kayak bergumam gitu, dia ada suara orang ngunyah gitu di jantungnya. Terus dia ada distensi vena jugular. Vena jugular itu vena di leher, ya. Jadi dia ada pelebaran. Kenapa? Karena kan kalau normal jantung itu kan tidak ada hambatan kan. Jadi darah yang dari vena dari leher itu di jantung ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada hambatan, dia venanya bakal melebar. Jadinya kalau kita lihat venanya nanti kelihatan. Nah itu nama triadnya itu back triad. Nah kalau ini juga kayaknya mesti keluar di responsi juga. Jadi kalau misalnya kita sakit jantung itu kan pakai diterima dari saraf aferen T1 sama T5 visceral kan. Nah tapi ternyata saraf aferen somatik dari bahu dan lengan itu juga sama di T1 sampai T5. Jadi dia bisa ada nyeri alih. Jadi kalau misalnya kita sakit jantung itu bisa nyerinya menjalar dari bahu ke lengan ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pasien ada keluhan nyeri bahu sama lengan, kalian juga patut curiga kalau misalnya dia ada penyakit. Ini kalian apalin T1 sampai T5. Nah, kalau ini kalian udah tahu lah ya, ada penyumbatan di jantung. Kalian apalin 3 tempat ini yang sering. Terus ini titik penyumbatannya kalau di jantung dia bisa jadi angina atau AMI, acute myocardial infarction. Kalau di otak dia stroke, kalau di perifer dia PAD, peripheral artery disease. Ini sama lagi. Kalau unstable, dia tuh penyumbatannya masih kecil. Jadi kalau misalnya kita biasa gini dia nggak sakit, tapi kalau misalnya kita olahraga, dia baru kerasa sakitnya. Nah kalau dia ini, dia udah stabil, jadi maupun kita istirahat gini, dia akan terasa sakit. Cuma kalau STEMI, dia lebih parah dari STEMI. Nah tata laksananya, kayak tadi yang aku jelasin, kalau misalnya ada plak, itu nggak boleh dihancurin. Karena nanti bisa jadi partikel-partikel yang lebih kecil dan dia bisa bergerak bebas. Dan di mana? Kan nanti darah itu akan kembali ke jantung. Nah, kalau misalnya pecahannya pecahan serpihan ya, partikel gitu ke jantung, dia akan bisa bikin tadi AMI tadi. Nah, terus tata laksananya apa? Tata laksananya darahnya direnggangin ya. Tata laksananya namanya ini PCI, percutaneous coronary intervention. Jadi pembuluh darahnya nanti dimasukin selang. Selangnya ini ujungnya ada balon yang di luarnya ada kayak kerangkanya. Jadi nanti misalnya ada plak kan, nah balonnya nanti dikembangin gini. Terus kan nanti kerangkanya ini ngembang. Nah kerangkanya ini dia bisa ngembang gitu, mengikuti ngembangnya balon. Nah habis itu balonnya dikempesin lagi. Nah kan kerangkanya masih stabil tuh. Nah, habis itu ditarik lagi selangnya. Otomatis darahnya tadi yang tadinya ada sumbatan jadi ngalar gitu ya. Jadi ada apa ya? Lancar. Jadi itu lemaknya nggak diambil mas? Enggak, boleh. Udah biar di situ. Cuma di gesek. Ya di pendang. Cara ininya mas ngeluarinnya? Apa? Cara ngeluarinnya? Ngeluarin. Selesai. Jadi permanen. Kalau dihilangin susah banget ya. Nah tapi kalau misalnya plaknya udah terlalu besar, dia nggak bisa. Ya kenapa? Ya karena nanti bisa hancur. Terus solusinya apa? Nanti dia pakai bypass. Bypass itu kan jembatan ya.
buat jalan pintas, jadi dicangkok pembuluh darah buat jalan pintas. Mas, lemaknya nggak bisa diserap kembali. Apa? Lemaknya nggak bisa diserap kembali. Lemaknya nggak bisa diserap, sebenarnya bisa kalau berat, cuma susah. Dan kalau misalnya udah sakit kan butuh penanganan segera, apalagi yang aminan. Nah kalau ini buat diagnosisnya ya, buat tahu letak sumbatannya. Jadi nanti namanya coronary angiografi, nanti pembuluh darahnya dimasukin zat kontras. Jadi buat tahu misalnya ada sumbatan, itu kan darahnya cairannya kelihatan gitu. Nah ini RCP, ini palpable arteri yang teraba. Ini arteri, ini keluar juga biasanya di sini. Ini arteri yang posterior, arteri radialis, arteri brachialis, arteri dorsolaterales, arteri popliteal, sama arteri axillaris. Sama ya ada. Ini aneurisma, arterinya pembengkakan. Ya ini itulah. Nah itulah. Nah itulah. Ya ini kan. Tapi keluar nggak mas? Keluar. Ini enggak. Kayaknya limfadenopati nggak keluar. Kalau ini, kalau vena kelainannya katup, ya. Ini kan vena katup kan, ada katupnya. Kalau arteri biasanya penyempitan gitu. Nah kalau ini aneurisma, jadi aortanya bengkak, kalau enggak sama diseksi, aorta diseksi. Jadi aorta diseksi itu ini kan dinding nih, pembuluh darah. Dan itu dia mengupas. Jadi waktu dia kan darah dari bilik kiri itu kan keras kan, nah, otomatis pengupasan ini lama-lama makin bisa mengupas. Iya. Udah sih ini doang. Ini tipe-tipe aneurisma. Yang keluar dulu aku ini sih responsi. Oke, boleh berdiri.